tes satu dulu. Terlalu tinggi. Nah, ini ya, dikit jedok. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, selamat beribadah di GKI Pamanukan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang atau Sekretariat Gereja. Dalam rangka pertukaran pelayanan firman, minggu kelima lingkup GKI SW Jabar, Kebaktian Umum GKI Pamanukan pada hari ini, Minggu 30 November 2025 dilayani oleh Pendeta Mikael Chandra Wijaya dari GKI Nurdin. Biston pagi diadakan hari Rabu 3 Desember 2025 pukul 5.30 WIB, tempat di gereja yang dipimpin oleh Penatua Jenny. Kami mengundang anggota jemaat dan juga simpatisan hadir dalam Biston pagi. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan hari Kamis 4 Desember 2025 pukul 19 WIB atau pukul 7 malam. Penyelenggara Ibu atau keluarga Ibu Mesia Tobing dan kediamannya di Pamanukan Seberang yang dipimpin oleh Penatua Kristianto dan liturgosnya Ibu Nining Uningsi. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Kebaktian syukur dalam rangka mengenang almarhum Bapak Irwan Tan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Desember 2025 pukul 19 WIB atau 7 malam. Penyelenggara keluarga Penatua Mulyadi Tan, tempatnya di gereja, dipimpin oleh Penatua Kristianto dan liturgosnya Penatua Jenny.
Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Majelis GKI Sion akan menyelenggarakan kebaktian penabisan atas diri Penatua Romeo Wibowo STH MPhil sebagai pendeta dengan basis pelayanan di GKI Sion yang dilaksanakan pada hari Senin 1 Desember 2025 pukul 17 atau jam 5 sore itu ramah tamah, pukul 18 itu atau jam 6 sore kebaktian penabisan, tempatnya di GKI Sion. Mohon dukungan doa segenap umat agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam rangka kebaktian Natal pertama 24 Desember 2025 dan kebaktian Natal kedua 25 Desember 2025, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari berpartisipasi dengan mengisi pujian atau tampilan dalam acara kebaktian tersebut. Untuk pendaftaran dimulai minggu ini. Pendaftaran dapat menghubungi seksi acara yaitu Ibu Insri Yarsi. Anggaran Natal kita tahun 2025. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari bahwa anggaran yang telah ditetapkan oleh Majelis Jemaat untuk Natal GKI Pamanukan tahun 2025 adalah sebesar 16 juta rupiah. Persembahan yang masuk 5.520.000 rupiah. Masih ada kekurangan 10.480.000 rupiah. Majelis Jemaat telah menyediakan telah menyediakan amplop persembahan Natal di depan pintu masuk gereja. Kami mengundang dan mengharapkan partisipasi serta dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam memberikan persembahan Natal tersebut. Untuk persembahan umat bisa dilihat di warta. Totalnya 5.575.000 rupiah. Sekian warta jemaat hari ini, kita memulai ibadah kita. Di tengah kegelapan dunia, kita menyalakan lilin Advent pertama yang mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Terang. Ya Allah Sang Terang, kami menanti cahayamu untuk menerangi jalan yang gelap. Ya Allah Sang Terang, kami menanti cahayamu untuk menerangi jiwa-jiwa yang redup. Ya Allah Sang Terang, kami menanti cahayamu menyingkap kegelapan, menerangi dunia. Kami undang bangkit berdiri. Bagaimana ya Yesus datangmu.
Kau berkorban hendak menghiburmu. Dikala ku di jurang sengsara kemaluan, Kau datang juru selamat dengan sejahtera. Keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Saat ku terpasung, Kau membebaskanku. Segala aib dan malu terhapus oleh-Mu. Padaku Kau tambahi mahkota mulia. Bahagia abadi pusaka yang bakal. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita memulai ibadah Advent yang pertama dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam di dalam kasih Kristus, Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Umat yang terkasih, hari ini kita memasuki minggu Advent pertama. Kita diingatkan untuk mempersiapkan diri, menanti kedatangan Sang Sumber Terang. Menanti bukan berarti berdiam diri, tetapi berjaga-jaga dengan mengubah ketakutan menjadi pengharapan. Sudahkah kita berserah diri untuk dibimbing oleh Sang Terang, membawa perubahan yang seturut kehendaknya? Mari kita berdoa dalam hati. Ya Tuhan, dalam keterbatasan kami mengaku, kami lengah untuk berjaga-jaga dalam menanti kedatangan kerajaan-Mu dan hanya mementingkan diri sendiri. Kami rindu diubahkan, tapi menolak cara Tuhan bekerja. Di dalam rusuh kami resah, di dalam susah kami gundah, padahal seharusnya kami berserah. Ampuni dan ajarlah kami agar mau diubahkan, dengan belajar memahami dan menerima setiap peristiwa yang sedang Tuhan rencanakan dalam menanti kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Terang, kami berdoa. Amin. Penuh kerusuhan di tengah
kemiskinan, menyinarkan terang keadilan. Datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan. Datanglah kerajaanmu. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah punya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa. Datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Bagi setiap orang yang menantikan datangnya kerajaan Allah, terimalah berita anugerah dalam Yeremia 33 ayat 8. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa dan pemberontakan mereka terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Mana
sebelum berdoa, saya ingin kita memperhatikan lagi lagu ini. Jadi tadi liriknya mengatakan pengawal yang di Dewala memandang ke masyrik. Itu artinya apa ya Bapak Ibu ya? Nggak tahu, sama Bapak Ibu ya. Nanti kita cari tahu, tetapi yang indah dari lagu ini ketika dari bagian tersebut dikatakan mereka menanti datangnya fajar yang hilangkan pedih, dan di bait ketiga siapa itu adalah Kristus Yesus yang datangnya dinanti-nanti, surya kebenaran yang terbit dan akan segera bersinar. Tadi saya berangkat dari Jakarta jam 5 Bapak Ibu, masih gelap. Lalu di tol sampai keluar Cikopo mulai itu kelihatan juga pendar-pendar cahaya matahari pagi. Jadi seperti lagu ini saya rasa disitulah pengharapan kita sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau hidup kita sedang dikuasai oleh kegelapan, oleh kondisi yang mungkin juga sedang pekat, penat, tetapi marilah kalau kita datang ke hadapan Tuhan, kita beribadah, kita mau rindu untuk diterangi oleh firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menjadi orang yang beriman, bukan hanya dalam bibir dan pengakuan serta status kami sebagai orang Kristen, tetapi kami sungguh-sungguh mau menjadi murid-murid Kristus. Kami mau agar iman kami juga menyala, iman kami juga bersinar, bahkan di tengah gelapnya kehidupan, di tengah segala macam tantangan yang ada dalam hidup kami atau juga yang kami lihat di sekeliling kami. Maka terangilah iman kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semua di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini, Minggu Advent yang pertama. Demi nama Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, terang keselamatan, kami berdoa dan berserah. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Bacaan pertama menurut Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedangnya terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 122 secara berbalasan. Shalom, shalom,
Bacaan kedua menurut Roma pasal 13 ayat yang ke-11 hingga yang ke-14. Bacaan kedua menurut Roma pasal 13 ayat yang ke-11 hingga ke-14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita menyambut Injil Tuhan Yesus Kristus dengan bangkit berdiri di dalam Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Di dalam judul perikop nasihat berjaga-jaga. Injil Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasalnya yang ke-24 mulai ayat 36. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang seorang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan dan harinya Tuhanmu akan datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Yesus Kristus pada minggu Advent yang pertama bersamaan dengan lilin yang sudah menyala. Biarlah kita menjadi orang yang berbahagia ketika nyala iman kita juga menyala, ketika kita mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu juga saudara-saudari sekalian. Saya tahu ini akhir bulan ya. Tapi memang akhir bulan tuh terminnya banyak gitu. Ada yang memang nunggu awal bulan ya, ada yang dapatnya awal bulan, atau justru kan harusnya semangat kalau yang dapatnya kemarin 25, 27 gitu ya. Harusnya akhir bulan itu semangat. Kalau tanggal tua sebelum itu wajar. Apalagi habis ini kita akan masuk bulan Desember, tinggal sehari lagi. Hari ini lilinnya sudah nyala. Kembali selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu dan Saudara? Ya puji Tuhan, baik. Ada yang bersuka cita hari ini? Ya saya harus bersuka cita dong Bapak Ibu. Ya, saya senang juga bisa ketemu Bapak Ibu. Karena GKI Pamanukan itu kan maksud saya gini. Saya orang Jawa Timur aslinya. Jadi Pemanukan itu sesuatu yang gak pernah ada dalam referensi perjalanan saya. Lalu kemudian saya kuliah ke Jogja. Saya satu angkatan dengan Pendeta Martinus Stefanus di karet belakang. Jadi kami satu tingkat. Tapi sama Akang Martin, kami panggilnya Akang ya. Dia kan di Jawa Barat, saya Jawa Timur. Lalu tahun 2023 saya mutasi ke Nurdin di Grogol. Jadi umur saya baru 2 tahun di SW Jabar. 2,5 mau jalan 3 tahun Bapak Ibu, dan senang
dalam fase tersebut saya boleh dapat kesempatan untuk boleh berkunjung. Tahun ini tukar minggu kelimanya SW itu saya dapat pemanukan, sama yang sebelumnya tuh di Indramayu, itu kan tempat cikal bakal SW Jabar. Jadi puji Tuhan sudah bisa, oh begini ya dunia Jabar. Tapi senang rasanya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu, sehingga salam dan sukacita bersama untuk kita dari GKI Nurdin di Grogol, juga buat Bapak Ibu dan Saudara di GKI Pemanukan. Tuhan menolong kita, apalagi kita mau merayakannya bukan karena tadi tanggal 31 hari ini ya, saya udah agak lupa nih kalender, 30 atau 31. 31 Advent 1 juga, bentar lagi akan pergantian bulan, suasana Natal sudah mulai terasa disiapkan. Biarlah perjumpaan kita ini membawa semangat Bapak Ibu. Saya juga senang bisa ketemu Bapak Ibu, semua Bapak Ibu juga senang ketemu saya, supaya nanti kita semangat sama-sama untuk menjalani bulan Desember. Tema kita bersama membawa perubahan. Di situ saya juga kutipkan dari bacaan 1 Yesaya 2 tadi. Boleh Bapak Ibu supaya yang matanya masih kuat tes rabun jauh. Yesaya berapa Bapak Ibu? Yesaya itu kan 2, 1 sampai 5. Nah yang saya kutip ayat berapa? Ya yang di depan sini mah ketahuan ya. Saya pengen nguji yang paling belakang. Terima kasih. Ayat 4. Maka tolong dibaca sama-sama ayat 4 itu tulisannya apa? Mereka akan menempa pedang menjadi mata bajak dan tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain dan mereka tidak akan belajar perang. Tandanya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Damai. Itu Mazmur tadi, shalom. Jadi membawa perubahan itu kita mau membawa damai Bapak Ibu. Siap enggak? Mau enggak Bapak Ibu bawa damai? Lihat sebelahnya. Kalau itu teman kita, iya, dia baik sama kita, makanya duduk bareng. Jangan-jangan, kenapa dia di sebelah saya gitu ya? Wah, saya datang duluan waktu doa pengakuan dosa, dia telat datang. Lah, ini kemarin minjem panci saya belum balik gitu ya, atau hal-hal yang lain. Jangan-jangan ada masalah yang bukan hanya baru-baru saja terjadi, tapi mungkin masalah udah 7 turunan, udah lama dari zaman sekolah masih diingat-ingat sampai sekarang. Gimana mau berubah Bapak Ibu? Gimana mau bawa damai? Atau kalau di sebelahnya dilihat lagi yang adalah pasangannya. Nah, siapa yang di sini duduk sama pasangan? Suami atau istri? Ya. Gimana Bu lihat sebelahnya? Damai Bu? Puji Tuhan. Bapak damai Pak lihat istri Pak? Seringkali dalam keluarga juga susah Bapak Ibu bawa damai. Ini anak nyebelin terus gitu ya. Anak-anak juga lihat orang tuanya, nih papa mama gak ngerti maksud saya. Apalagi dengan pasangan. Itu kemarin bantal guling saya diambil. Kemarin ngoroknya gila-gilaan jadi saya gak bisa tidur. Apakah damai itu sesuatu yang di luar kita atau mau kita bawa dalam hati kita Bapak Ibu? Itu pertanyaan yang pertama untuk kita renungkan. Next. Karena bicara tentang perubahan, pertanyaannya hal-hal apa yang berubah dalam hidup kita? Apakah tadinya cinta sekarang berubah atau jadi tambah cinta? Bukan berubah jadi dendam ya, bukan berubah jadi marah. Atau apa? Ada yang mau bersuara, berpendapat apa yang berubah setidak-tidaknya dalam waktu terakhir atau setahun terakhir ini 2025 Bapak Ibu? Ukuran baju saya berubah Pak, jadi sempit gitu ya. Atau apa lagi Bapak Ibu? Gereja kita berubah kan, sekarang udah ada hiasan Natalnya, udah mempersiapkan acara-acara Natal. Tapi kan tadi pesan saya bukan hanya yang berubah itu di luar, bukan hanya juga yang berubah itu sesuatu yang akhirnya jauh dari kita. Ada lagi yang berubah? Kan temanya membawa perubahan, kalau nggak ada yang berubah, saya nggak usah khotbah Bapak Ibu. Apa yang berubah Bapak Ibu? Pak, perekonomian berubah Pak, presiden berubah Pak tahun ini, betul kan Bapak Ibu? Zamannya lagi nggak
nggak baik-baik aja nih. Itu perubahan juga Bapak Ibu, jangan lupa. Belum juga bicara perubahan, anak-anak sekolah juga kurikulumnya berubah, tugas-tugasnya berubah. Atau ada banyak hal lain lagi Bapak Ibu bisa menguji dan ngecek tadi ya dalam hati kita. Apakah dengan semua perubahan itu kita kembali bisa merasakan damai? Kita bisa merasakan shalom damai Allah atasmu. Bahkan kembali saya harus garis bawahi, bukan damai yang ada di luar diri kita tapi di dalam diri kita. Ibarat kata mau zamannya berubah, mau perekonomiannya nggak baik, tapi saya tetap merasakan damai Tuhan. Bukan berarti kita dinabobokkan Bapak Ibu ya, bukan. Bukan berarti kemudian hutang saya banyak tapi bodoh amat, bukan itu juga, tapi kita punya kekuatan. Bayangin Bapak Ibu, ada orang yang juga mungkin kerjaannya bagus, tabungannya banyak juga, tapi nggak damai hatinya. Karena apa? Karena mungkin di kerjaan dia punya saingan, dia punya musuh. Itu bos-bos besar itu, pedagang-pedagang pemilik modal, bukan berarti hidupnya nyaman loh Bapak Ibu. Kompetitornya banyak, bahkan kadang ada musuh-musuh nggak kelihatan, bisa kirim doa-doa aneh-aneh. Bukan berarti kita soal percaya nggak percaya, tapi kadang kuasa-kuasa itu ada. Bagaimana kita sungguh hidup dalam kuasa Kristus dalam hati kita. Mau punya nilai yang bagus, tadi tabungan, jaminan hari tua, tapi kalau kemudian hatinya penuh dengan kecemasan. Generasi muda juga banyak sekarang penuh dengan anxiety, kecemasan, kekhawatiran. Aduh, nanti jodoh aku gimana ya, nanti kerjaan aku gimana ya. Jadi selalu bukan berpikir hal-hal di dalam dirinya dan saat ini, tetapi hanya berpikir perubahan-perubahan dan akhirnya kacau Bapak Ibu. Justru kembali Tuhan ingin mengatakan di hari ini, bersama membawa perubahan, kita mulai dengan mengalami damai Tuhan di dalam hati kita. Supaya lilin ini bukan hanya menjadi dekorasi Natal, tapi kita menyalakan. Karena lilin Advent 1 Bapak Ibu, nanti boleh dicari juga di Google ulang gitu ya, arti Advent itu ada semua lilinnya. Lilin pertama adalah lilin pengharapan, itu pun tema Natal SW pada tahun ini. Tetapi bicara soal perubahan dan ketidakpastian tadi, kita tetap punya iman pengharapan. Next. Nah, bicara soal perubahan ini Bapak Ibu dan Saudara, kita percaya zaman berubah, tantangan juga bertambah. Kemarin dalam diskusi dengan beberapa rekan pendeta, kami kemarin habis acara Bapak Ibu ya, termasuk dengan Akang Martin ada datang. Kita diskusi kelompok-kelompok gitu ya. Salah satunya kami mengatakan memang zaman sekarang harus diakuin jadi pendeta mah lebih gampang. Zaman dulu mungkin pendeta harus bahasa Jawa Bapak Ibu ya, babat alas gitu ya, harus benar-benar ngerintis, pergi ke rumah satu ke rumah lain, ke kota satu ke kota lain untuk beritakan firman Tuhan. Zaman sekarang mah tinggal pakai WA, selesai. Belum lagi ditambah chat GPT, wah gitu ya, nggak usah bikin khotbah, masukin ayatnya, bleng keluar. Tapi kan itu semua hanya mesin Bapak Ibu, tidak menjawab perubahan. Atau hal-hal yang lain di zaman kita juga sekarang mah kalau mau apa ya, yang paling gampang juga misalnya, ya sekarang listrik deh Bapak Ibu. Zaman dulu kan pernah ya oma opa khususnya merasakan listrik itu masih susah, telepon itu masih mahal, telepon luar kota, waduh susah gitu ya, apalagi kalau luar negeri. Saya juga dulu ingat orang tua saya kalau berkomunikasi dengan saudara mereka itu harus tengah malam, karena perbedaan waktu, tapi sekaligus juga supaya biayanya murah. Dulu masih ada wartel ya, internet juga ada warnet. Nah kalau yang nggak ngerti berarti bersyukurlah Anda hidup di zaman yang lebih modern. Waduh, dulu kan susah Bapak Ibu, sekarang zamannya mah udah berubah, gampang. Tapi bukan berarti tantangannya juga berkurang, tantangannya bertambah.
Dulu mah tadi nggak ada internet, telepon masih susah, tapi kumpulnya mah kan gampang ya Bapak Ibu. Anak-anak mah juga datang. Sekarang teh ketika zaman udah gampang, internet di mana-mana, bisa kita telepon sambil lihat muka orangnya sekarang video call. Tapi tetap orangnya susah banget untuk datang untuk kumpul. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Bahkan gereja juga kita udah wartain sampai berbusa-busa, kita telepon-teleponin, ya susah juga buat mau datang buat kumpul, kecuali GKI Pemanukan. Itu zaman di mana-mana semua ngalamin Bapak Ibu. Lantas bagaimana kita bisa membawa perubahan kalau tadi kita sendiri kalah dengan perubahan-perubahan itu? Gimana kita bisa menjawab tantangan kalau kita sendiri juga tidak siap dengan berbagai macam tantangan? Apalagi tema-tema kita bicara soal bersama. Zaman sekarang semuanya sendiri-sendiri. Handphone mah sendiri-sendiri. Kamar sendiri-sendiri. Jadi di rumah tapi juga semua sibuk di kamarnya masing-masing, atau kalau di ruang keluarga pun semua sibuk sama gadgetnya sendiri-sendiri. Gimana kita bisa membawa perubahan bersama-sama? Tapi cukup deh saya menggoncang iman Bapak Ibu. Cukup kita bertanya sehingga kembali apakah damai itu bisa ada dalam hati kita. Lilin pengharapan ini betul-betul bisa menyala enggak? Atau jangan-jangan ini hanya judul? Ini cuma bicara perubahan dan memang gereja kalah menghadapi perubahan itu. Gereja enggak siap menghadapi perubahan. Dan seringkali orang cuman ya kita damai di gereja, salam damai, di luar mah urusan kerja, urusan bisnis tetap bisnis gitu ya. Saya mah jadi orang mah begini, aku masih seperti yang dulu, kata penyanyi siapa Bapak Ibu? Dian Piscesa tuh kan. Kok bisa tahu Pak? Ya tahu-tahu aja lah. Lagunya kalau suruh nyanyi nggak bisa, cuman ngerti judulnya aja. Kita jadi kayak begitu Bapak Ibu, di gereja bisa ngomong hal-hal yang baik, di gereja mah damai, di gereja siap saya menjadi pengikut Kristus, di luar nyali kita ciut, lilin kita padam, damai kita kayaknya hilang entah kemana. Jadi kita nggak siap menghadapi perubahan itu. Next. Karena harus diakui, bicara di bacaan hari ini ada unsur hari Tuhan di sana, nanti saya jelasin sedikit. Tetapi yang membuat nggak berubah, yang membuat nggak bisa bersama-sama karena dosa. Sehingga manusia nggak mau berubah. Mau memang semakin modern zamannya, tapi dosanya sama aja. Kayak Adam sama Hawa dulu mentingin diri sendiri, padahal mereka teh suami istri. Adam bilang nih, Tuhan karena perempuan yang kau ciptakan, yang kau tempatkan di sampingku. Enak aja ibu-ibu bilangnya, bukan gua yang salah, tuh ular. Semua nggak bisa bersama Bapak Ibu, semua nggak bisa kompak. Dan akhirnya memandang hari Tuhan, tadi kan bacaan kita juga dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga. Saya akan bacakan lagi dari Matius 24. Hari Tuhan itu mulai ayat 40, kalau ada dua orang di ladang, seorang dibawa, seorang ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan memutar batu giling, seorang dibawa, seorang ditinggalkan. Tapi kamu harus berjaga-jaga karena kamu tidak tahu kapan dan waktunya hari Tuhan itu datang. Kita kalau melihat hari Tuhan seringkali kan takut ya Bapak Ibu, kiamat, gitu ya. Bahkan memang ada fase tertentu, zaman tertentu yang memang sangat menekankan topik itu. Saya ingat kisahnya kalau nggak salah tahun 99 ya, waktu itu 9 September 99, saya masih SD. Salah satu yang juga kenceng waktu itu di Bandung. Kalau Bapak Ibu masih ingat tadi silakan cari clipping beritanya, atau zaman sekarang ya udah Google aja. Orang-orang kumpul semua di lapangan, ninggalin teh kerjaannya karena percaya Tuhan akan datang. Tapi di situ kita bisa melihat ada dua perasaan. Yang satu rasa bahwa semuanya selesai, saya nggak akan lagi hidup susah di dunia ini. Tantangan-tantangan, mau zaman itu PHK, mau zaman itu krisis ekonomi, semua akan diangkat oleh Tuhan. Itu pikiran pertama. Tapi pikiran kedua, wah kalau hari Tuhan datang,
hidupku gimana ya, tapi memang ya udah semua kumpul aja sambil menanti-nantikan hari itu. Tapi pasti ada kekhawatiran, ada kecemasan juga, anak-anak saya gimana ya, rumah saya gimana ya, mungkin semua ada pikiran di situ Bapak Ibu. Toh namanya manusia. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari Alkitab, hari Tuhan itu kembali adalah hari pembebasan, hari keselamatan. Sama seperti di awal saya kata tadi, hari damai sejahtera. Ketika manusia dikuasai oleh dosa, Allah datang untuk membebaskan. Sehingga harusnya hari Tuhan itu disambut dengan sukacita. Tapi sukacitanya bukan kayak kelompok pertama tadi, supaya saya nggak lagi merasakan masalah. Yang seringkali juga kalau kita mau jujur, masalah itu datang gara-gara kesalahan kita sendiri. Salah ngomong, salah mikir, salah bertindak. Tapi sebenarnya di Alkitab hari Tuhan adalah hari pembebasan, hari keselamatan. Sama seperti orang Israel dibebaskan dari Mesir, dari dosa-dosa mereka, menyeberang Laut Merah, simbol juga darah Kristus di perjanjian baru, sampai ke tanah perjanjian, sebuah pengharapan. Lagi-lagi lilin Advent 1. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, percuma semua pengharapan itu kalau manusia tetap tinggal dalam dosa. Percuma kalau kemudian kita tidak berjaga-jaga. Percuma kita menantikan keselamatan Tuhan, menantikan damai sejahtera Tuhan, tapi kalau hati kita terus tadi dikuasai oleh dendam, amarah, kekhawatiran, kecemasan, apalagi iri hati, kenapa dia ganti kendaraan saya enggak ganti, kenapa dia bajunya baru, habis ini Natal, nah seringkali Natal itu fashion show Bapak Ibu. Bajunya ibu ini pakai apa ya, cewek itu apalagi cewek-cewek memang ya, seujung jari pun diamati Bapak Ibu, itu cincinnya baru kayaknya gitu ya, nah, gelangnya baru tuh kayaknya, padahal Bapak Ibu imitasi gitu ya. Kita enggak, kecuali GKI Pemanukan. Seringkali itu yang ada menguasai hati kita, bukan damai sejahtera Kristus, bukan kelahiran Kristus yang kita songsong, kita nanti-nantikan. Sehingga bagaimana kita bisa membawa perubahan kalau kita sendiri tidak mengubah, membongkar pasang hati kita. Bukan hanya dekorasi Natal yang keluar setiap setahun sekali, tapi kita coba Bapak Ibu, mumpung ini kan Advent 1, lalu masih akhir November. Masih ada waktu yang cukup untuk kita menata hati kita, menyongsong keselamatan Tuhan itu. Harinya kapan Pak? Setiap hari, bukan nunggu hari kiamat Bapak Ibu, bukan juga hitung-hitungan primbon ya, tanggalnya tanggal berapa, bukan. Semua hari adalah hari Tuhan. Mari kita sambut dengan perubahan. Ketika kita, pesan yang pertama tadi, mau mengalami damai sejahtera Tuhan. Lalu kemudian saya kutip Matius 24 ayat 38 sampai 39. Ini di tengah-tengahnya Bapak Ibu. Ketika dikatakan sebelum zaman air bah, manusia makan dan minum dan lain sebagainya gitu ya, sampai Nuh masuk ke dalam bahtera dan air bah itu datang menyelenyapkan mereka semua. Itu karena setiap hari mereka tidak hadapi dengan takut akan Tuhan. Jadi membawa perubahan, yang pertama mengalami damai sejahtera, yang kedua mau diubahkan oleh Tuhan setiap hari, sehingga kita nggak nunggu nanti. Kan kayak saya tadi baca juga di Warta Jemaat, kita seringkali menunda kan Bapak Ibu, zaman sekarang. Bahkan dimulai sejak saya juga mengaku dosa nih, waktu anak-anak gitu ya, ayo nang gitu ya, beliin beras, nanti mah, nanti kenapa? Masih main game, atau kemudian masih seneng lah dengan, masih kalau bahasa anak muda sekarang masih mager. Aduh ini hujan, masih adem gitu ya, nanti dan nanti. Termasuk kemudian suami istri juga kadang gitu, itu gentengnya bocor, ya nanti guys tunggu gede dikit, akhirnya ambrol Bapak Ibu gitu kan. Jadi hal yang kecil kita tidak jaga, jadi rusak. Bahkan termasuk hati kita. Kita mulai membiarkan bibit-bibit, ini orangnya kok kayak gini ya, kita biarin aja. Dia kok udah mulai gak ke gereja ya, nanti aja. Yuk jalani hari Tuhan seperti hari terakhir dalam hidup kita.
Sehingga kita akan sungguh-sungguh berjaga-jaga dan mau diubahkan oleh Tuhan. Kalau enggak kita akan terus dikuasai dosa manusia membuat kita enggak pernah berubah Bapak Ibu. Manusia terus-menerus hidup senang-senang aja, apalagi zaman sekarang. Zamannya tadi kan udah berubah, udah lebih gampang. Bahkan kalau sekarang ya semua pakai handphone. Pakai handphone, Shopee ya kan. Bisa keliling dunia teh Bapak Ibu. Belanja barang dari mana aja datang ke rumah Bapak Ibu kan. Zaman dulu nggak pernah kepikiran kayak begitu. Tapi kalau kita hanya bersenang-senang mengejar kenikmatan, lama-lama kita lupa diri dan akhirnya kita hanya hidup dalam mimpi Bapak Ibu. Tidak hidup dalam realita. Tuhan nggak pingin. Tuhan nggak pingin juga kita cuma damai di gereja ini, tapi di luar kita saling melukai, saling menyakiti, tidak menjadi saksi. Tuhan pingin perubahan itu ada damai sejahtera, ada perubahan dalam hati. Ya apapun yang kita punya, bahkan kalau mungkin saya nggak bisa bikin kue Pak, makan aja susah, bagikanlah hati Bapak Ibu. Hidup kita tuh nggak pernah habis kok kalau kita mau berbagi kasih sama orang lain. Jangan khawatir, saya nggak bisa Pak, rumah saya kecil mungkin gitu ya, tempat tinggal saya jauh. Kembali kalau kita dikuasai hanya oleh ketakutan kita nggak bisa damai Bapak Ibu. Tapi kalau kita damai, saya ingat satu kisah, Nini Bapak Ibu ya, eyang-eyang, jadi ibu-ibu Jawa setiap hari pakai kebaya, jadi ketahuan lah ya eranya dan zamannya. Bukan hanya ke gereja dia pakai kebaya, lalu pakai jarik, kain batik, tetapi di rumah pun juga kayak begitu. Jadi kayak saya lihat kayak zaman Belanda banget gitu ya, kayak zaman di buku-buku sejarah. Tapi ketika satu kali nenek ini harus operasi Bapak Ibu, kalau nggak salah operasi pengangkatan rahim, nenek ini bilang, "Dok, saya boleh berdoa nggak buat dokter?" Dokternya kaget, "Ya Bu silakan." Dokternya nggak kenal Tuhan loh Bapak Ibu. Jadi di rumah sakit dia bersaksi, bayangin Bapak Ibu, ibu-ibu tua, sakit badannya, udah renta, dia bersaksi dengan cara dia berdoa. Padahal kan orang yang harusnya doain ibu ini ya mau operasi. Kenapa saya tahu? Karena saya nemenin pendeta, saya masih mahasiswa teologi, ke rumah sakit. Kita doain ibu, ibunya doain dokter, hebat banget nih ibu ini, eyang ini. Tapi kelanjutan ceritanya, oma ini meninggal Bapak Ibu. Berarti doanya nggak tembus dong, nggak sembuh, maksudnya nggak manjur. Buat saya bukan masalah doanya, tetapi hidupnya menyala, menjadi saksi. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia penuh dengan harta melimpah, tapi hidupnya yang sampai akhir pun dia saksikan. Dan dokter itu datang ke kedukaan. Balangannya kan di dokter itu kan pasiennya banyak ya Bapak Ibu ya, bodoh amat gitu. Tapi dokter ini datang dengan agama yang berbeda, dia datang untuk melayat oma yang meninggal ini. Bahkan juga keluarganya nggak bilang, ini dokter salah operasi segala macam, enggak ada kemarahan, penyesalan, semua berakhir dengan baik. Tapi kenangan indah yang dokternya juga saksikan, saya didoakan oleh almarhumah. Saya rasa itulah hari Tuhan yang harus kita sambut. Bukan hanya tentang Natal nanti di tanggal 25 Desember, atau di Natal-Natal yang Bapak Ibu akan rayakan, tetapi rayakanlah iman Bapak Ibu dan Saudara. Dan pesan yang terakhir, selain damai, perubahan dalam hati, kekuatan Tuhan setiap hari, pesan yang terakhir adalah supaya kita nggak hidup dalam mimpi-mimpi saja. Next. Nah, kita mau hidup dalam kasih setia Tuhan. Perubahan itu bukan kembali murni kekuatan kita, karena kalau kita doang, hari ini kita kuat, besok kita bisa lemah. Hari ini kita mampu, besok kita Tuhan aku nyerah. Tetapi percayalah kasih setia Tuhan itu yang memanggil saudara, kasih setia Tuhan yang memampukan kita, dan kasih setia Tuhan yang akan terus mengubahkan hidup kita dan hidup orang lain. Kita nggak bisa ngubahin orang lain Bapak Ibu, kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkannya.
kuasa Tuhan yang sanggup menyentuh hatinya. Asalkan kita pun mau hidup dalam kasih setia Tuhan juga. Kita nggak lagi tadi hidup dalam perubahan-perubahan gaya kita atau gaya dunia ini, tapi di dalam kasih dan kuasa Tuhan, sehingga bersama-sama kita bisa membawa perubahan di Natal tahun ini juga, sebelum tahun 2025 berganti. Apa yang mungkin menjadi PR-PR kita boleh, kalau awal tahun kan selalu bikin resolusi, ya coba di akhir November mau masuk Desember kita evaluasi apa saja yang mungkin tadinya baik jadi nggak baik, tadinya dekat jadi jauh. Kita data lagi supaya kita kembali dipulihkan dan diubahkan dalam kasih Tuhan. Next, di situ dikatakan juga dari Roma, bacaan yang kedua. Boleh Bapak Ibu kita baca bareng-bareng Roma 13 ayat, dibuka lagi Alkitabnya, kecuali yang mau tes mata boleh, tapi kalau efeknya minus Bapak Ibu berubah, bertambah, jangan salahin saya ya. Roma 13 ayat 13-14, 1, 2, 3. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora, mabuk-mabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, tetapi jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Siap Bapak Ibu? Siap berubah? Ya, jabat tangan kiri kanan. Apalagi kalau tadi suami dan istrinya, damai ya Pak ya, damai ya Bu ya. Yuk kita berubah sama-sama. Tuhan menolong kita, Tuhan menyalakan pengharapan dalam hidup kita. Saat teduh buat kita. Amin. Tuhan memberkati. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita menyatu hati di dalam doa. Saya juga beri kesempatan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, biarlah Advent 1 dan momen akhir bulan ini menjadi cara Tuhan untuk juga membawa perubahan dalam hidup kita. Mari berdoa. Tuhan Allah keselamatan kami, surya kebenaran yang terbit menyinari hati kami. Biarlah di minggu Advent 1 ini Tuhan, kami terus menyalakan pengharapan dan kemauan serta keberanian untuk mengalami perubahan dan membawa perubahan itu di dalam hidup kami. Berkatilah gerejamu GKI Pemanukan, supaya Tuhan terus tambah-tambahkan kebaikan di dalam pelayanan dan juga setiap program, terlebih juga di dalam persekutuan dan kebersamaan satu dengan yang lain antar jemaat dan juga simpatisan di tempat ini. Bahkan terlebih antar generasi, mulai dari anak-anak,
pemuda, remaja, bahkan tak luput juga para orang tua hingga kaum lansia yang kami percaya Tuhan Engkau merawat memelihara jemaat-Mu dari dulu sampai dengan saat ini. Maka biarlah Tuhan juga terus hadirkan, Tuhan tambahkan kekuatan di dalam persekutuan dan juga kesaksian supaya keberadaan GKI Pemanukan boleh membawa terang dan menghadirkan kasih Kristus sendiri yang boleh dikenakan hari lepas hari. Sebagaimana bacaan-bacaan dan firman yang boleh kami renungkan pada hari ini, supaya damai sejahtera itu Tuhan boleh terus kami alami, boleh mengubahkan, boleh mengoreksi, boleh memperbaiki, memperbaharui, hingga kemudian juga boleh kami saksikan, sehingga hidup kami bukanlah kami yang ada dalam ego, kemauan, kesombongan, prestasi, atau bahkan juga di dalam kelemahan, ketakutan, ketidakpercayaan, dan juga beban-beban hidup yang lain Tuhan. Tetapi kami dimampukan untuk menghadirkan Kristus Sang Juru Selamat di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami mau berdoa buat majelis jemaat bersama dengan pendeta konsulen, pendeta Yosafat. Tuhan sertai setiap percakapan, juga program, bahkan kerinduan untuk nantinya Tuhan kirim dan utus seorang calon pendeta untuk boleh dapat juga bertumbuh di tengah-tengah jemaat-Mu ini, untuk boleh menemani perjalanan umat, sekaligus juga akan menjadi seorang pemimpin yang boleh menyampaikan kehendak-kehendak Tuhan bagi gereja-Mu dan juga bagi kehidupan-kehidupan umat, supaya kami semua Bapa bersama-sama akan membawa dan menyaksikan perubahan di tengah segala tantangan dan perubahan zaman yang ada. Berkati juga untuk pelayanan harian yang dikerjakan oleh para penatua, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kasih, dan juga berikan kesehatian supaya di dalam pelayanan ini Tuhan, mereka juga sungguh-sungguh boleh menjadi hamba-hamba Kristus yang sejati dan setia. Dan terlebih juga untuk umat-Mu supaya kami juga bertekun di dalam pengajaran, di dalam persekutuan, dan kami juga boleh bersama-sama menjadi keluarga, menjadi saudara di dalam suka maupun duka, sehingga gereja-Mu GKI Pemanukan terus Tuhan pelihara dan Tuhan mampukan untuk bersama-sama membawa perubahan. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami, juga untuk setiap keluarga, juga setiap pribadi di dalam doa-doa kami masing-masing, mereka yang boleh berulang tahun, mereka yang boleh bersuka cita, mereka yang juga boleh bersyukur untuk banyak hal dalam kehidupan mereka, atau mereka yang juga sedang bergumul dalam sakit penyakit, di dalam pekerjaan, atau juga beban-beban hidup yang mungkin membelenggu dan membuat hidup ini terasa sesak dan penat. Mari Tuhan Engkau kembali datangkan damai sejahtera itu dalam hati kami. Terang lilin pengharapan Advent 1 biarlah juga menyala dan bersinar, berpendar dalam hati kami, bukan hanya menerangi tapi juga menghangatkan, supaya damai itu Tuhan boleh kami alami dan kami rasakan. Berkatilah juga Tuhan untuk panitia Natal, supaya persiapan-persiapan untuk agenda-agenda Advent hingga Natal dan pergantian tahun boleh dapat terselenggara dengan baik, dan dari semua acara itu Tuhan, mereka memuliakan nama-Mu dan juga umat-Mu boleh merasakan kehadiran Tuhan bukan hanya sebagai peristiwa dan agenda tahunan, tetapi menjadi perjalanan iman di mana kami akan menutup 2025 ini dengan semua ceritanya bersama-sama dengan Tuhan Sang Terang pengharapan itu sendiri. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga untuk sepanjang hari ini akan kami jalani dan kami lalui, bahkan juga untuk pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak terkatakan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang hadir, dan biarlah hari Tuhan itu boleh terus kami alami bersama-sama dengan Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Pengasih besar yang memelihara, yang menjaga dan menjamin kehidupan kami dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Marilah dengan hati bersyukur kita memberikan persembahan sebagai bentuk respon akan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Kecapi mari memuji Allahmu, karya besar yang agung benar-benar dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya yang gembira bermazmur, ikut serta tetap percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatnya, habis mendung Ia berikan sinar matahari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan yang maha baik, yang maha kasih, pada saat ini kami boleh bersyukur ya Bapa, karena Tuhan sudah memberikan kami berkat kesehatan, berkat kelimpahan, baik secara materi maupun juga secara spiritual. Tuhan, terima kasih Tuhan, buat hari ini ajari kami untuk selalu bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Ya Allah, Sang Sumber berkat, kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur untuk setiap berkat yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Ajarilah kami senantiasa memberi yang terbaik dengan tulus, seperti teladan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah Bapak Ibu dan Saudara, umat yang dikasihi oleh Kristus, teruslah nantikan Sang Sumber terang itu, berjaga-jagalah dan berjuanglah untuk membawa perubahan yang menghadirkan pengharapan. Kita pujikan lagu tema Natal 2025.
bersama-sama kita arahkan hati kepada Tuhan. Rasakanlah pengharapan dan perubahan itu dan jadilah saksi Kristus. Terpujilah dan muliakanlah Tuhan. Pulanglah dalam iringan dan naungan berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu semua dengan semangat dan kekuatan untuk setia berjaga-jaga dengan kasih dan keberanian untuk
membawa perubahan, juga dengan cinta untuk menundukkan batin dan jiwa yang terluka. Tuhan memimpin dan mengiring, serta Ia menjaga dan memeliharamu kini dan sampai selama-lamanya.